Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patan Wahyudin. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan praktikum transaksi dari mata kuliah basis data yang diberikan oleh Bapak Dwi. Ya, di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu data dari tugas 2 yang kemarin. Karena datanya sudah ada dan saya sudah sempat mengisi datanya atau mengisi untuk beberapa tabel-tabel ini sebelumnya, makanya saya pada kesempatan ini saya tinggal menjelaskan saja. Oke, saya jelaskan satu persatu. Dari pasiennya saya mendapatkan dari nama Susanti dengan ID 301125 dan alamatnya di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Bojong-Jonggol, Jakarta Barat. Oke. Di dokternya saya menggunakan setelah saya isi dengan ID 311125 dengan nama dokternya Raisa Siva, dengan spesialisnya penyakit dalam, alamat dokternya Jalan Kebagusan Timur, Jakarta Timur, dan nomor telepon ini bukan nomor telepon yang benar, bahwasanya ini adalah rekayasa, dan waktu kerja dan tanggal lahir dokternya. Dan administratornya sudah saya isi juga dengan ID 220305 dengan nama Patan Wahyudin, dan waktu jaganya 08.19 dari jam 8 sampai jam 7 malam. Oke. Dari transaksi itu kita akan melakukan sebuah proses transaksinya, yaitu pendaftaran dari pasiennya dan agar masuk ke data rumah sakit yang saya buat ini. Oke. Di sini saya tambahkan, saya buatkan ID-nya yaitu 321125. ID adminnya saya masukkan yang sudah ada, yaitu Patan Wahyudin ini. ID pasiennya saya masukkan Susanti dan kirim. Ya, seperti ini untuk pendaftarannya. Setelah pendaftaran, masuk ke dokter admin. Kita tambahkan, kita masukkan ID datanya, ID data dokter adminnya kita masukkan 331125. ID adminnya saya masukkan Patan Wahyudin, ID dokternya saya masukkan Raisa Siva. Untuk ID atau namanya ini dibolak-balik sama aja, akan terinput juga. Kirim, dan beginilah transaksi atau pemasukan data untuk dokter admin. Dan kita masukkan pasien dokternya. Kita buatkan ID pasien dokternya yaitu 341125. Kita masukkan dokternya yaitu Raisa Siva. Kita masukkan pasiennya Susanti. Waktunya saya masukkan waktunya di waktu pemeriksaan di 16.00 di tanggal 29. Nah, di tanggal kita buat di tanggal 11. Oke, enter.
resep obatnya, obat penyakit paru-paru. Kita masukkan datanya dan masuk datanya seperti ini. Ada ID dokter, pasien dokter, ID dokternya, ID pasien, waktu pemeriksaannya, dan resep. Ya, seperti itu proses transaksi di sebuah rumah sakit yang saya jelaskan. Lanjut ke tugas yang kedua, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk melanjutkan tugas kedua, yaitu basis data terdistribusi, yaitu dengan cara pertama kita mengawali dari replikasi. Kita buat sebuah replikanya dan kita klik dari configure it. Kita salin ini server ini, salin ya, Ctrl C. Saya sudah membuka sebelum dari sini. Kita ke XMPP, ke config, klik kanan, my ini. Nah, di sini kita pastikan di sini Ctrl S, di save. Oke, karena ini langsung otomatis save, kita tutup. Habis itu kita restart MySQL-nya, kita stop. Ini kita keluarkan dulu, kita X dulu, kita start lagi, kita masuk dulu ke admin lagi. Habis itu kita ke ekspor. Iya, sebelum ke ekspor kita buat datanya dulu untuk hak aksesnya. Misalkan di rumah sakit, hak aksesnya kita buat. Karena saya sudah ada banyak yang saya buat, kita bikin buat lagi baru. New add user account, tambahkan user account. Kita namakan user 2. Ini kita lokal kak nih, kita semua inang, no password, kita nggak usah pakai password. Oke, reference, replikasi client, replikasi select, create user, tidak usah semua. Oke, semua udah kita buatkan. Kita kirim, kita go ya. Oh, tidak bisa. Bentar. Kita balik lagi. Kita go ya, bisa. Habis itu kita ke baru lagi ke tampilan awal, atau langsung aja ke ekspor. Ada ekspor terus
Oke, setelah penambahan user tadi sudah, kita ke rumah sakit lagi, rumah sakit, ekspor. Setelah itu format SKM, ekspor, kita ekspor di sini. Oke, setelah di download ekspor ini, dikarenakan di modul itu diminta untuk menggunakan flash disk, karena saya tidak mempunyai flash disk, maka saya tidak, atau saya selesai di ekspor sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.